Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua, Ibu. Alhamdulillah. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Doa dipimpin oleh saudara anak Edi. Saya persilakan. Iya nih. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbisidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selesai. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, semuanya berdiri dulu kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan dan makanan. Baik. Ibu mau bertanya, siapa yang sering makan buah di sini? Ayo, Ibu. Buah apa yang sering dimakan? Apa? Pisang, Ibu. Ya, pisang itu bagus untuk sistem pencernaan pada manusia. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung protein, lemak, vitamin, dan lain-lainnya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh kehidupan sehari-hari manusia. Oke, yang pertama yaitu sistem pencernaan yang pertama pada manusia yaitu mulut. Nah, apa saja yang ada dalam mulut kita? Ada gigi, Lidah. Apalagi liur. air liur. Nah, sistem pencernaan yang pertama pada manusia yaitu gigi, lidah, air liur berfungsi untuk mencerna makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, ada tenggorokan dan kerongkongan. Mana itu tenggorokan dan kerongkongan pada bagian tubuh kita? Di bagian sini, bagian Ibu. sini ya. Bentar. Nah, bagian yang kedua pada sistem pencernaan manusia yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Makanan yang ditelan mulut tadi masuk melalui tenggorokan kemudian ke kerongkongan dan
Di bagian tenggorokan atau esofagus terdapat kutub epitologis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kita tidak tersedak. Nah, di sini ada itu di bagian sini ada seperti ini, terbagi menjadi dua agar tidak naik ke sini supaya kita tidak tersedak. Makanannya turun ke bawah tenggorokan. Terus pada dinding esofagus atau kerongkongan terjadi gerakan periplastik, yaitu gerakan meremas-remas makanan yang didorong melalui lambung. Makanan yang sudah dicerna di tenggorokan sama kerongkongan masuk lagi ke lambung. Oke, yang ketiga yaitu sistem pencernaan yang ketiga pada manusia yaitu lambung. Di mana lambung datar-datar? Di mana? Bagian apa? Sebelah kanan atau kiri? Ya, benar. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan. Bubur makanan oleh otot polos pada pinggir lambung. Otot polosnya ini bisa dilihat kayak perut-perut ikan. Otot polos itu yang dinamakan otot-otot polos. Bisa dilihat. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding. Setelah melalui pencernaan lambung, selanjutnya akan masuk kepada usus halus. Oke, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada baiknya kita main games dulu ya untuk menghindari kalian ngantuk. Oke, berdiri semuanya. Siapa yang tahu permainan kepala, pundak, lutut kaki? Kalau ibu bicara pelan juga, kalau cepat nanti gerakannya juga cepat ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki, kepala, pundak, lutut kaki. Oke, semuanya fokus ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu usus halus. Makanan yang dicerna oleh lambung tadi kemudian masuk ke usus halus ini. Ini kan lambungnya tadi, kemudian masuk ke usus halus. Di bagian usus halus terjadi gerakan periplastik pada usus halus mendorong makanan satu dari bagian yang lain. Sisa kim yang berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia berikutnya, yaitu usus besar. Oke, yang terakhir ini ada usus besar. Ini yang lengkap. Ini kan tadi usus halus, ini usus besar. Yang besarnya terjadi ada di pinggir-pinggir kita bagian sini. Oke, baku sambung semuanya, lambung, usus halus, usus besar. Di dalam sini itu usus halus, ini sambungannya, usus halus sambungannya ke usus besar. Mirip seperti apa ini usus besar dilihat? Cacing, iya. Mirip cacing ya, besar-besar begini. Di dalam usus besar, sisa makanan dibusukkan oleh bakteri yang disebut Escherichia coli menjadi fases. Apa itu fases? Makanan yang busuk. Oke. Dalam usus besar terjadi proses penyerapan air yang masih tersisa pada makanan sehingga fases menjadi padat. Misalnya kalau kita mau BAB tuh, BAB kita itu padat, artinya keras. Kalau encer itu berarti penyerapan airnya kurang. Oke. Akhirnya fases dikeluarkan dari tubuh melalui lubang yang disebut anus. Nah, oke. Selanjutnya yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Siapa di sini yang pernah kena diare atau sembelit pada perut? Siapa? Ibu. Apa yang dirasakan saat diare atau sembelit?
keramnya sakit, baru kita mau buang terus air besar, baru BAB kita itu encer karena di situ terjadi penyerapan yang kurang sehingga kita terus ingin buang air besar. Oke. Selanjutnya apalagi gangguan pada sistem pencernaan. Diare juga. Diare termasuk sistem pencernaan pada gangguan pada sistem pencernaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatasi gangguan pada sistem pencernaan? Ada yang tahu? Yang pertama yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi dan buah-buahan. Contoh makanan yang bergizi yang bagus untuk sistem pencernaan apa tadi dibilang Edi? Bisa. Biar buang air besar kita lancar ya. Terus Pepaya. Pepaya, pintar sekali. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak Ibu mau bertanya. Kenapa? Bertanya nak kalau masih ada yang kurang mengerti. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Ibu mau bagi kelompok ya untuk tugas di rumah. Kelompok 3 orang, 3 orang. Silakan dibuka bukunya pada halaman 125. Pada halaman 125. Buka buku halaman 125. Selanjutnya silakan dilihat, baru diskusikan dengan orang tua kalian apa saja penyakit-penyakit yang ada pada sistem pencernaan selain yang Ibu katakan tadi. Kemudian kumpulkan minggu depannya. Iya, Ibu. Nah, oke. Baiklah, sekian materi yang sempat Ibu sampaikan pada hari ini. Saya persilakan kepada Nak Edi untuk membacakan doa pulang. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha wa la quwwata illa billah. Amin. Saya Ibu akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.